bekali diri sendiri ya. Jangan cuma berbekal Ikut-ikutan. ikut-ikutan. Royal Q Champion, professional team for a money. Hai bro, Halo, welcome. ketemu lagi ya. Iya, gua undang lu kali ini karena menarik banget bro. Apa Soalnya tuh? Iya. beberapa hari ini, ya tepatnya berapa hari ini lah ya, 2-3 hari ini gila ya nih market lagi up loh. Bitcoin nyentuh $55 loh bro, $55.000 satu koin. Naik lumayan tinggi ya, 15.000 ya dari 40.000. Kayak perasaan yang terakhir gua undang lu kita ngobrol tuh masih 40.000-an loh kayaknya. Iya, sekarang 41.000, 42.000 ya, sekarang 55.000 loh. Naik, Selang satu iya. minggu ya. selang seminggu Iya, selang naik seminggu. 25% lebih ya. Gila ya, luar biasa ya. Terus kemarin lagi heboh tuh yang koin meme namanya Shiba Inu bro. Oh iya, oke. Itu juga nanya, wah parah, kencang banget. Wah, banyak nih yang kita bakal omongin nih. Ah iya nih bro. Lo dari sisi market nih, kok bisa gitu loh? Kok bisa dalam seminggu terakhir ini kripto ini pada bullishnya luar biasa gitu. Oke, mungkin kalau kita ngomong dari fundamental dulu lah ya. Oke. Dari isu-isunya banyak, kebetulan minggu-minggu inilah. Beberapa seminggu terakhir ini banyak isu positif lah ya. Salah satunya mungkin dari Bitcoin lah ya yang pertama. Oke. Kan bisa naik lumayan tinggi. Ternyata usut punya usut. Banyak institusi-institusi finansial Ya. yang kayak waktu itu minggu lalu seperti gue mention, Ya. mulai masuk ke sana. Oke. Mulai masuk ke pasar kripto lah, Bitcoin, banyak yang hold mereka. Jadi kan otomatis makin banyak yang hold makin tinggi, makin kepercayaan market makin besar lah. Ditambah baru-baru ini mungkin yang orang-orang yang udah biasa investment lah ya, tahu manajer investasi yang terkenal lah di luar, George Soros. Oke. Nah, dia belum lama ini sih, beberapa hari yang lalu sempat mention kan, mereka tuh holding Bitcoin sebagai salah satu, mungkin bisa kita bilang apa ya, diversify cara mereka lah ya di aset. Nah, kan otomatis ini bikin kita bilang isu positif lah ya. Maksudnya semakin banyak orang bahkan dengan latar belakang yang finansial ya, yang udah cukup ternama lah di dunia, mulai masuk nih ke pasar kripto. Karena memang prediksi, bahkan mereka pun memprediksi bahkan ke depannya ya akan ke arah sana, ke arah digital currency lah. Oke, berarti memang lagi memang bagi oke banget ya dunia kripto seperti ini ya. Memang lagi oke. Memang sebelumnya sih pas bulan September kan memang banyak yang Iya, isu-isu negatif lah ya. Isu negatif banyak tuh. Adalah. Termasuk China loh. Ya. Tapi ya memang balik lagi, salah satu keunggulannya kripto yaitu decentralized kan. Ya. Memang sih karena balik lagi masih diandingin sama fiat currency ya, sama Ya. USD dan teman-temannya, ya pasti memang masih bakal kelihatan volatile. Oke. Tapi ya setelah isu itu udah mereda, dihajar isu positif, market rebound lagi, naik lagi. Memang itulah, marketnya dinamis lah. Mirip-mirip kayak pasar saham. Oke. Nah, itu kita kalau ngomong Bitcoin lah ya, banyak institusi finansial yang mulai masuk ke sana, ditambah si yang baru-baru inilah yang lumayan santer nih beritanya, si George Soros tadi. Mereka investment manager mereka tuh masuk ke sana juga sebagai bentuk diversify-nya. Artinya memang gini ya. Artinya memang sudah ada beberapa company, institut mungkin maybe yang mereka itu sudah menaruh kepercayaan di dunia kripto ya. Dan itu yang membuat sekarang kripto ini sepertinya udah punya market yang makin luas nih. Kalau kita lihat memang seperti itu sih. Makanya bisa kita bilang lah ya, sebenarnya ini dibilang saat yang tepat sih, benar saat yang tepat untuk join nih ke dalam cryptocurrency. Karena semakin banyak, jangan nunggu nanti udah banyak orang, 90% orang masuk ke sini baru ikut-ikutan. Nah bro, Itu lo udah- ngomong kayak gitu gue beringat nih. Bener nggak sih, confirm dulu ya? Confirm dulu nih. Bener nggak sih? Sekarang justru banyak banget orang masuk ke dunia kripto bro. Apalagi kalangan milenial nih. Ya. Yang istilahnya pemain baru, yang pemula, ini udah mulai banyak masuk ke dunia kripto karena mereka udah lihat kripto ini ternyata bisa make money ternyata. Sebenarnya kalau dilihat sih ya, memang makin banyak sih ya, gak tertutup cuma milenial ya. Bahkan orang-orang yang dalam tanda petik berumur pun, ya mungkin karena di satu sisi kan lagi kondisi pandemi ya, banyak usaha yang lagi drop dan temen-temennya segala macem, banyak yang coba cari ibarat kita bilang peruntungan lain lah. Nah, banyak akhirnya join juga ke kripto. Oke.
ya even mereka dengan bantuan robot atau semacamnya lah ya, maksudnya tetap mereka ada ada rasa lah buat masuk ke situ karena memang ke arahnya kan masa depan ke arah sana. Gitu. Oke. Mm-mm. Lalu gini, kalau kita bicara fundamental nih, Mm-mm. ya kan, mengenai dunia cryptocurrency ini. Nah, untuk yang terakhir terjadi ini nih, sampai sedemikian oke, tadi satu mungkin gara-gara siapa namanya tadi? George Soros. George Soros. Ada lagi nggak sentimen yang lain yang membuat dia itu naiknya luar biasa gitu terakhir-terakhir ini? Bahkan Bitcoin tuh nyentuh $55,000, bro. Itu amazing sekali gitu loh. Sebenarnya banyak sih ya. Mungkin harus rajin-rajin baca berita lah. Tapi yang gue mention tadi ya, yang terkenal dulu supaya maksudnya orang juga ngerti. Oh si ini nih yang join. Tapi itu paling saling terkait lah. Untuk sentimen-sentimen lain masih banyak lah ya. Maksudnya Shiba Inu kemarin kencang juga, bro. Gila itu. nah ini termasuk sentimen juga nih. Iya itu juga loh. Itu dalam waktu 24 jam dia itu termasuk koin dengan perdagangan paling tinggi loh, bro. Betul. Karena sebenarnya lucu ya Shiba Inu ini. Dia ke ini istilahnya kita bilang dikipasin lah sama Elon Musk, betul banget. Ada whales yang masuk loh. Betul, karena kan harga koinnya masih kita bilang cukup terjangkau lah ya. Cuma 0,0000 sekian. Masih harganya sangat murah banget per koinnya. Jadi ya memang salah satu momentumnya yaitu orang pada ikut masuk sama ya, terus ditambah juga si Elon Musk kan. Bahkan sampai kemarin itu terakhir bikin live YouTube bareng sama developernya Shiba Inu itu. Oke. Ya orang mikir, nah ini dia makanya di setiap investment kita harus membekali diri sendiri ya. Jangan cuma berbekal ikut-ikutan. Nah itu tapi dia. nggak ngerti gitu. Itu betul banget. Jadi kemarin kan sempat Shiba itu sempat 1.700 ya, 0,0 sekian, 1.007 sekian. Iya. Sekarang kan pas kemarin pas lagi di pom-pom sama Elon. Wah, 3.500 bro. Betul banget. Sempat sampai 3.500 naik. Bener. 2 kali lipatnya. Itu yang yang beli pada saat murah. Wah, kayak mendadak semua tuh, bro. Iyalah, coba aja dikali 2. Iya, amazing tuh, gila, udah kayak mendadak semua tuh. Betul. Yang tadinya cuma 1.000 sekian dikali 2 3.000 lebih ya. Lumayan kan, lumayan banget. Lumayan banget. Nah, ini dia maksudnya mesti hati-hati juga sih, karena ketika udah dipom-pom, udah 3.000, market kan ada waktunya mereka melakukan koreksi. Ya, dia nyentuh ATH-nya. Betul. All time high-nya gitu. Udah capai all time high-nya. Jadi kalau kita bikin garis trend line lah ya, kita istilahnya bilang, kita tarik garis. Si Shiba Inu ini memang sempet unpredictable. Udah lewat garis resistennya. Nanjak terus. Nah ini yang sebenarnya kita bilang indeks gridnya ya. Grid indeksnya itu udah kelewat banyak nih. Sebenarnya makanya balik lagi harus membekali diri sendiri dulu. Grid indeksnya udah kelewat banyak, bahkan udah sampai lewatin garis resisten. Nah ini kan harusnya jadi pertanyaan nih, kok bisa sampai segini banyak? Harusnya ketika orang grid lagi masuk banget, kita harusnya takut. Pasti bakal koreksi dalam. Dan ternyata memang terjadilah koreksi dalam. Iya, itu cukup dalam juga tuh jatuhnya. Cukup dalam. Tapi cepat juga bro koreksinya. Dalam waktu sehari pun nggak nyampe, malah sehari. Dia udah koreksi balik lagi bro. Tapi maksudnya gini, ada beberapa orang yang kurang ngerti lah ya dalam tanda petik, masuk pas lagi tinggi-tingginya, harapannya, wah bakal naik lagi nih. Lihat aja nih grafiknya, nanjak terus. Wah kemungkinan besar bakal naik lagi. Nah itu kan yang orang kurang paham kan, main asal ikut. Ternyata pas masuknya lagi tinggi-tingginya 3.500, pas harganya lagi turun, ya mereka ikutan turun. Ya tapi balik lagi sih, karena masih dibandingin sama fiat currency lah ya. Cuman kan gini, kalau mereka menggunakan aplikasi Royal Q kan sebenarnya justru itu serok bawahnya lumayan bro. Iya dong, bener nggak? Waktu dia turun itu kan, nah itu tuh serok tuh di bawah terus tuh. Nah ini dia. Mungkin bagi teman-teman lah ya yang di luar sana yang istilahnya belum begitu paham tentang seputar trading, kan ada alat bantunya namanya si Royal Q tadi. Iya benar. Ya memang kalau kita sendiri kan ya maininnya ya mesti bacain grafik nih, kapan dia naik, kapan dia turun, harus bikin garis segala macem, terus kita melihat segala macam aspek lah ya. Sedangkan kan kalau Royal Q kan enak, maksudnya udah taruh duit ya biarin aja mereka yang jalanin sendiri. Ya asal koinnya dipilih tepat. Betul, asal balik lagi fundamentalnya oke, ya memang nggak masalah sih, gitu. Iya. Ya menarik sih, memang dia 2 harian 3 harian ini, wah sentimen pasarnya bagus banget, positif. Sentimen banyak yang positif.
bikin setiap kripto tuh rata-rata naik, rata-rata. Mostly Betul. naik lah. Ya ada beberapa yang memang tidak naik. Termasuk yang coin meme yang sebenarnya agak gimana ya? Agak mungkin kurang jelas fundamental, tapi juga naiknya lumayan banyak sampai 300%. BTCST, bro. Itu juga kenceng banget itu. Sebenarnya dia setahu gue sih bukan coin FTM meme ya. juga naik loh. FTM naik 30%. Banyak lagi belakangan ini sih ya. Isunya lagi banyak yang positif. Jadi memang banyak yang lagi naik lah. Bahkan salah satu koin yang favorit gue lah ya, yang gue hold, algo pun lagi naik. Oh gitu. Itu udah sempat di bawah lama itu. Sempat di bawah lama. Oke. Terus sekarang sih udah mulai balik lagi lah. Memang banyak isu-isu positif belakangan ini. Terus ditambah kalau kita ikutin si Twitternya Well Alert ya. Well Alert itu kan banyak tuh. Transfer sekian juta dolar. Wah, berarti kan even kita nggak tahu ya siapa yang transfer. Maksudnya kalau kita bacain itu kan, maksudnya makin banyak nih. Makin banyak perputaran uang di sana. Di dalam dunia kripto. Di dalam dunia kripto. Seharusnya menjadi dasar pertimbangan juga bagi teman-teman di luar sana. Oh banyak loh, duit gue mungkin cuma sekian dolar dibanding dengan jutaan dolar yang ada di sana. Benar. Harusnya jadi dasar underlying mereka untuk merasa feel safe sih, karena Bener. semakin banyak uang yang berputar di sana kan. Ini menarik bro, menarik. Ini ada cerita nih, ya kan? Apa tuh bro? Kemarin kan baru launching nih. Oke, Satu tahu. koin. Tahu ya. Namanya Beta. Betul. Gila, gue lihat sendiri loh bro. Orang itu menukarkan hold ini ya BNB-nya ya, yang nanti ditukar dengan Beta kan. Itu sampai 7,4 juta BNB bro. 7,4 juta. Lu bayanginnya satu BNB itu satu ya. $400 lebih. 430-an dolar. Iya, 400 Lu sekian. kali dengan 7 juta BNB bro. Banyak lah ya. Itu berapa dolar? Ya, pokoknya Itu kalau- baru satu. Gue Iya. mes loh bener. Itu baru satu jenis koin yang dilaunchingkan, orang hold BNB, masukkan ke dalam situ. Mm-mm. Nah ini uniknya sih, karena salah satu exchanger terbesar lah ya Ya. di dunia kan si BNB. Kemudian ada Huobi. Binance maksud lo? Sorry, Binance dengan Ya. koin BNB-nya. Iya, iya. sorry. Ya. Binance kemudian ada Huobi macam-macam lah ya. Tapi yang terbesar kan si Binance. Bener. Nah sebenarnya uniknya gini ya, orang banyak yang nggak kepikir nih. Sebenarnya ini juga bisa jadi manfaat mereka lah untuk join ke kita ya. Banyak orang yang nggak kepikir, ngapain gue harus hold Binance, udah harganya mahal, terus juga agak gimana ya, ya tapi memang dia stabil sih. Nah terus tiba-tiba ada nih event muncul koin baru jebret. Nah orang kan nggak tahu, pas ketika kita punya koin BNB sebelumnya, kita bisa beli harga bawahnya dia nih, si Beta. Beta itu kan awal mula launching, pas bener-bener kita udah punya inilah ya, BNB. Ya. Itu kan sekitar 0,06 kalau nggak salah. Kemarin ya, Betul. 0,06 US dollar. Nah terus sekarang ada Tinggi, udah bro. $4. 6.000%. Gila ya. Kan itu Luar dia biasa tuh. itu. Nah, itu dia salah satunya, mungkin bisa jadi benefit buat teman-teman yang mau ikut ke kita lah ya. Ya. Maksudnya- Itu kalau hold $100 Beta tuh udah dapat Oh, banyak lah. 6. Iya, anggap $100 ya. Itu dapatnya $6.000 loh. Banyak lah pokoknya. Iya. Tapi ya kita kan ada proporsinya yang dibagi sama si Binance lah ya. Ya. Kalau misalnya kita emang. holding sekian BNB, bisa ditukar sekiannya untuk join, bisa beli si Betanya. Beta dalam harga masih rendah. Ya. Tapi ya memang ini lagi harganya lagi tinggi-tingginya lah ya. Dari bayangin aja dari 0,06 pas launching, sekarang harganya 4. Sempat 4 kan pas lagi kemarin. Oh iya, ya. Terus sekarang udah 3-an sih. Ya. Nah, Ya tapi- kan dia naik turun ya, fluktuatif ya. Betul. Nah, juga coin meme ya. Jadi Bukan meme sih, karena itu meme. bukan meme lah. Ini sebenarnya koinnya kalau kita baca lah ya, fundamentalnya oke loh. Dia kan bisa jadi alat semacam, kalau kita bilang tuh kayak utangan lah ya, bisa kayak semacam bank kan, kita bisa ngutang ke bank. Kalau ini juga bisa ngutang ke mereka gitulah. Nah, untuk mekanismenya seperti apa masih belum jelas. Tapi Iya. kalau kita baca dari account resminya mereka kan, mereka mention seperti itu kurang lebih. Nah sebenarnya kalau dilihat kan, wah positif lah ya, si koin ini positif lah untuk membantu perekonomian. Seharusnya sih kedepannya memang harganya bakal stabil harusnya. berarti jika bakalan masuk Royal Q ini nanti di koin ini nih.
Nah itu dia, nggak tahu developernya Royal Q apakah pengen include mereka ke dalam aplikasinya mereka. Ya, biasanya sih dipilih ya. Kalau kita bicara developer Royal Q kan dia juga milih ya. Mana koin-koin yang mereka akan masukkan ke dalam Royal Q untuk bisa dipakai sama user Royal Q nanti untuk pakai trading kan. Harusnya beta ini kalau misalkan punya fundamental yang oke, terus market juga oke, ya harusnya dia juga masuk sih one day sih. Seharusnya masuk. Tapi balik lagi, ini kan beta masih hot nih. Ya. Masih panas-panasnya. Baru lahir ya. Baru lahir. Ya. Ada baiknya sih kalau misalnya memang mau take profit cepet-cepetan lah ya. Ada baiknya sih masuk. Tapi kalau misalnya memang mau holding lama, ya. kayaknya sementara jangan masuk pas lagi gini nih. Ya benar. Karena lagi panas-panasnya kita bilang. Mending pasti-pasti aja yang sudah di Royal Q aja dulu lah ya. Jadi walaupun yang udah daripada masih beresiko untuk yang koin baru, lebih baik koin lama yang sudah ada di dalam Royal Q yang diperdagangkan aja ya. Itu untuk trading lah ya. Untuk Ya. dapat profit dari si Royal Q, ya memang better ya dari sana. Ya, yang hariannya udah pasti dapat. Apalagi kebetulan strategi koinnya itu bagus, strategi untuk misalkan membuat layer dan sebagainya bagus, atau Betul. copy trade yang dipilih juga bagus. Gitu. Nah, kalau misalkan itu bisa dapat, ya profit hariannya 1-2%, 3% harusnya masuk tuh harusnya. Ada banyak cara lah ya. Dari salah satunya dari si Royal Q tadi. Makanya harus ngerti ya. Itu dia, makanya yang tadi Kalau nggak ngerti nggak bisa. sempat gue mention di awal, apapun bentuk investasinya harus belajar dulu. Jadi Ya. jangan ikut-ikutan tren. Misalnya SIP lagi bagus, lagi tinggi banget, wah kayaknya bakal naik. Kita tapi nggak lakuin analisanya lah, even by fundamental or technical. Ternyata ngeplang sekarang kan, jatuh. Benar. Ya itulah maksudnya harus banyak pertimbangannya. Oke. Tapi balik lagi, Royal Q ini kan hanya robot untuk Alat membantu. bantu lah. Kita bilang alat bantu lah, betul. Kita bilang mobil lah buat kita jalan. Tetap kita harus tahu fundamental dari koinnya masing-masing. Terus juga tahu cara di Binance-nya juga. Karena ada event-event yang nggak ada di Royal Q tapi ada di Binance. Contoh Ya. beta. Ya. Ketika dia launching kan gak langsung masuk ke si Royal Q kan. Oh enggak. Masih Enggak ada langsung. mungkin jeda berapa sekian hari atau berapa minggu atau Ya. mungkin sebulan 2 bulan lah baru Ya. masuk ke sana. Nah, di situ kan kita sebenarnya bisa take profit tuh. Lumayan banget kan dari 0,06 jadi 4. Oh iya, itu Bayangin- 5.000% tuh. Bayangin kalau kita masuknya banyak. Ya. Nah, itu kan wow. Ya, benar. Bayangin udah berapa banyak tuh. Betul. Ya maksudnya take profit dari banyak sisi lah ya. Satu bisa dari Royal Q itu untuk trading, tapi ada juga event-event tertentu lah. Kita bisa masuk dari si Binance-nya langsung. Jadi nggak tertutup cuma si Royal Q aja. Ya. Ya pokoknya di inilah ya, dilihat mana yang lagi momen bagus itu bisa masuk. Betul. Ya, memang sih kalau misalkan kita bicara event-event tertentu ya itu juga bisa make profit lumayan. Tapi kalau untuk yang daily dan sebagainya ya tetap harus pakai Royal Q biar lebih aman. Ya biar dia tiap hari itu jaminan dapat lah kita bilang, asalkan memang copy trade-nya benar, ngikutin money manajemennya dan sebagainya gitu ya. Oke, bro, sekarang gue mau nanya nih. Boleh. Yang Apa tuh? kemarin kan lagi hot, naik dan sebagainya. Nah, menurut lu nih, yang ke depan gimana nih? Waduh. Yang ke depan, ya let's say seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan, atau sampai akhir bulan ini deh, Oktober dah. Kan sistemnya market lah ya. Kan ada siklusnya. Ya, Siklusnya memang kemarin lagi September tuh memang kita bilang istilahnya deep correction lah ya. bearish parah. Iya. Kita bilang kebakaran jenggot lah ya. Iya. Memang masanya. Kan ada kalau nggak salah itu di sekitar bulan Mei ya. April or Mei deh sama Desember. September. Ya. Kemudian ya biasanya sih sebanyak kalinya bulan depannya biasanya mulai membaik biasanya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari siklusnya, seharusnya di bulan Oktober ini akan lebih baik dibanding bulan sebelumnya. Tapi ya terus didukung juga dengan isu-isu yang sekarang kan makin banyak positifnya nih. Ya. Nah, seharusnya itu jadi market lah ya. Maksudnya bagi market ya itu jadi bahan pertimbangan untuk menjadi lebih baik juga ke depannya. Sampai Ya. akhir tahun nggak kira-kira ini? Sampai akhir tahun atau enggak agak susah nebak sih ya, karena market ya itu balik ya. Unpredictable ya. Unpredictable. Contoh lah kayak SIBA aja. Kita udah bikin garis resistance segala macam aja udah nembus dia. Maksudnya
ada banyak event yang unpredictable lah. Tapi seharusnya ini jadi momen-momen bagus nih. Biasanya di bulan-bulan ini kan. Sampai nanti ketemu bulan tahun depannya lagi lah. Yang memang market lagi deep correction. Ya harusnya sih kedepannya makin oke. Tapi ya tentu kita tunggu kabar-kabar lebih baik lah ya. Maksudnya ada berita-berita. Kita harus banyak baca berita lah. Ada isu-isu positif atau enggak. Maksudnya semakin banyak isu positif kan semakin baik lah. Oke. Ya salah satunya yang George Soros tadi kan itu isu positif tuh. Maksudnya segede itu loh. Kelas dunia lah ya. Benar. Mau join ke dalam cryptocurrency. Seharusnya yang kelas dunia dengan aset under management yang miliaran dolar or triliunan dolar mungkin mau ke situ. Ya kita yang ibaratnya bisa dibilang receh lah ya. Ya harusnya oke sih ke depannya. Oke. Berarti ya kemungkinan besar sentimen positifnya itu masih berlanjut sampai ke kuartal keempat akhir tahun inilah ya. Betul. Nah kita harapin lo benar itu terjadi. Kalau itu terjadi ya kita akhir tahun bisa happy semua tuh. Tapi balik ya, ini harus digaris bawahi ini disclaimer by Laurencio ya. Ya kita kan berusaha nih ya kan, kita kan lihat market terus baca berita. Sepertinya menunjukkan sentimen ke arah sana. Betul. Ya kan, tapi again semua ini unpredictable. Jadi kita nggak bisa bilang bahwasanya satu info itu dipastikan valid dan akan seperti itu. Setuju. Nah, tapi kalau bicara possibility kan oke, masih tinggi banget nih possibility-nya dia akan terus masih positif tinggi. Kan. Possibility-nya masih tinggi karena ini kan masih kita bilang masih anget lah ya. Kripto kan masih anget nih. Makin banyak orang yang masuk juga. Possibility buat nanjak terus sih masih ada. Apalagi kalau kita hold-nya long term ya. Ya. Yang penting gini, ya lakukan 2 jenis investasi. Yang pertama yang short term, yang kedua yang long term. Setuju. Ya, yang long term ya pelajari dulu fundamentalnya, analisa market dulu, analisa teknikal dulu. Kalau yang short term ya harus menggunakan aplikasi RoyalQ buat bantu kita untuk melakukan pembelian yang di layer bawah. Setuju. Karena itulah kelebihan dari aplikasi ini, membantu kita untuk melakukan buy and sell secara otomatis. Setuju. Dibandingkan kita sendirian. Kalau enggak kita nggak tidur bro, lakukan begitu. Iya, terakhir ini kalau gue banyak analisa market dan sebagainya, benar bro nggak tidur bro. Lo tau gak jam berapa? Jam 2, jam 3? Gila. Nah, kalau menurut Bro Ari sendiri gimana nih? Kan dari tadi Bro Ari yang nanya ke gue nih. Kan sekarang gantian. Iya, kalau misalkan kita bicara sentimen market, yang gue pelajari, yang gue baca ya, itu juga memang menunjukkan sentimen yang positif sampai akhir tahun. Nah, semua orang juga banyak yang believe bahwasanya sampai akhir tahun itu cryptocurrency itu memang akan sangat baik ke depannya gitu. Nah, terus didukung lagi dengan beberapa koin. Contohnya kita bilang kemarin lagi naik nih. Itu menarik gitu loh. Yang kemarin lagi naik ini yang salah satunya yang paling besar itu yang paling punya perdagang paling besar itu 24 jam itu ya Shiba Inu ini. Shiba Inu ini bahkan punya namanya Shiba Army, bro. Wah, itu keren banget itu. Bro Ari termasuk gak nih? Nah, gue juga termasuk bagian dari Shiba Army. Jadi ini bagus. Kenapa? Karena dia punya fundamental yang oke. Teknikalnya juga oke. Makanya ketika kita membeli koin Shiba ini, baik untuk di dalam aplikasi RoyalQ sendiri dan Binance-nya, menurut gue ini sesuatu yang amazing, yang bagus. Ya di RoyalQ sendiri pada saat dia lagi koreksi dan sebagainya, kita bisa take profit. Kemudian di Binance sendiri kalau nanti dia to the moon ya, kita bilang benar-benar tinggi banget, kita make profit-nya luar biasa. Kayak gitu. Jadi ini comparing yang sangat, menurut gue tuh sangat amazing lah sama oke. Terus didukung dengan Bitcoin. Nah, selama Bitcoin tidak turun nih ceritanya, ya kita ambil patokan misalkan $50,000 deh. Selama dia nggak turun sampai $50,000, berarti koin-koin yang lain itu masih berpotensi untuk naik. Iya. Iya kan? Yang penting memang kita fokus lah ya sama analisa fundamental. Iya. Itu pasti. Karena itu kan dasarnya. Sama teknikal lah. Ya. Ini juga salah satu indikator kita bilang ya. Ini koin bakal naik apa enggak nih? Kalau fundamental ya kita percaya bahwa koinnya bakal stable. Nah, makanya gini bro, makanya gue sangat percaya kenapa kita membuat RoyalQ Champion. Ya, satu hal sih, kita pengen membuat satu community. Di mana komunitas itu selain kita menggunakan aplikasi RoyalQ yang memang sudah automatically itu terjadi dan sesuai dengan settingan kita, tapi hal lain yang kita perlu tahu itu adalah ketika ada isu-isu nih. Nah, ketika ada isu-isu, kita kalau yang tidak sempat baca berita, tidak sempat melakukan analisa dan sebagainya, dia bahkan bisa dapatin namanya signal lah dari kita. Ya kan? Okay. Kan kita akan selalu melakukan analisa dan sebagainya. Jadi kita akan info ke mereka.
Sehingga apa? Sehingga mereka bisa ngambil satu action tindakan untuk membeli koin itu atau melepas koin itu. Kapan harus cut loss? Kapan harus take profit? Itu penting sih. Ya penting banget. Kapan harus cut loss ya? Kapan harus take profit? Bener. Ya banyak indikator macam-macamnya. Ya. Kalau udah naik sekian banyak, udah lewat garis resisten kan biasa trader banyak kan bilang, wah ini udah mengerikan nih naiknya. Di saatnya itu take profit. Sell, dan memang akhirnya turun. Ya Memang harus ada itulah, harus ada pengertian sih. Either teman-teman di luar sana belajar sendiri, atau dari kita juga bisa. Ya, tapi pasti lebih baik kalau kita ada community lah. Betul. Dibanding sendirian. Di mana-mana kan begitu kan ya. Daripada sendirian lebih baik ada berbareng-bareng. Karena kalau kita sendirian kita lakuin sendirian, kita analisa sendirian. Tapi kalau kita berbareng-bareng, ya pada saat kita belum sempat analisa, ada teman kita yang analisa. Betul. Itu sangat bantu kita banget gitu. Soalnya yang kita lagi trading kan ini kan uang kita, bro. Betul. Ya kan? Kalau ini trading kan kertas doang sih nggak peduli lah ya. Nggak peduli. Tapi ini uang kita. Jadi kita perlu tahu setiap menit, setiap waktu tuh ketika ada info-info yang memang cukup bagus, ketika kita tahu duluan, kita bisa lakukan sebuah tindakan. Ya baik di Royal King maupun Binance-nya gitu loh. Dan menurut gua tuh memang sesuatu yang sangat perlu, bro. Setuju. Ya gitu. Dan hopefully mungkin dengan podcast hari ini kita bisa memberikan ke masyarakat bahwasanya teman-teman yang lainnya yang lagi nonton lah ya, tentang kondisi market sekarang dan prediksi yang kedatang. Prediksi yang kedatang tuh sentimen positif ya. Seharusnya sih ya. Ya, Kalau kita lihat harusnya belakangan ini, Betul. banyak yang positif lah. Betul. Negara-negara banyak yang udah mulai terima. Ya banyak lah yang udah mulai terima sama si cryptocurrency ini. Ya sebelumnya ngajakin perang, sekarang mulai terima. Yes, benar. Banyak lah ya. Nah, seharusnya sih itu jadi dasar positif sih untuk kedepannya jadi lebih baik. Gue sih melihat ya dengan kripto yang semakin banyak yang masuk untuk main di dunia kripto, maka nanti akan ada komunitas yang benar-benar sangat strong di dalam dunia kripto, bro. Setuju. Itu yang membuat si kripto ini akan susah untuk misalkan nanti jatuh dan sebagainya. Karena ada komunitas yang jalannya dan semakin besar ini komunitas semakin strong dia. Kayak gitu. Paling yang kita harus perhatikan paling ini koinnya koin nggak jelas atau koin yang bagus. Nah, itu dia. Itu aja. Nah, itu bicara fundamental lagi. Memang harus diperhatiin sih ya. Ya. Balik lagi, kalau mau investment lah, dimanapun, even di saham, di kripto, di Bahkan bisnis saja perlu analisa bisnis dulu. pun, betul. Di mana aja lah, ketika kita mau taruh duit, kita tuh harus tahu dulu duit kita larinya kemana. Ya, putarannya gimana Betul. dan sebagainya. Jangan sampai kayak kasus-kasus di luar sana kan banyak yang bodong ya. Even robot yang buat trading pun ada yang bodong. Ya, karena ngelihat hype market. Betul. Waktu mungkin gini, mungkin sebagian memang itu udah benar. Terus karena hype-nya tinggi, ya biasalah. Ada oknum-oknum yang ngelihat nih, wah ini kayaknya kesempatan nih. Dia bikinlah yang serupa tapi tidak sama. Kayak gitu, dan konsepnya benar-benar untuk nipu orang. Serigala berbulu domba lah ya. Ya, Kelihatannya iya. domba nih. Bener. Ternyata dalamnya serigala, hilang duitnya. Ya, justru itu. Makanya orang mesti hati-hati. Kebanyakan memang menjanjikan yang wah enak-enak dan sebagainya ya kan. Bahkan cuma bilang, "Oh, kamu masuk beres terima bla bla bla." Tapi yang paling benar dan paling baik itu adalah memang kita itu harus ngerti ketika kita mau invest ke sana. Setuju, apapun paling investasinya. Tidak, cek and recheck semua hal lah ya dari sisi company-nya dan sebagainya. Kalau misalkan dia melakukan tradingnya semi manual seperti semi otomatis seperti Royal Q, ya harus analisa dari koinnya juga, cara pakai aplikasi Royal Q-nya harus ngerti, settingnya juga harus ngerti, ya kan. Jadi itu sangat menolong sih. Jadi tidak asal-asal main masuk aja gitu, bro. Setuju. Itu makanya tadi yang gue sempat mention, belajar dulu nih. Apapun itu kita harus ngisi kepala kita dulu. Ya. Jangan asal ikut-ikutan. Paling tidak basicnya. Setuju. Nah, paling tidak basicnya kalau betul. ngerti itu cukup. Paling nggak dasarnya itu tahu. Apa sih gue kenapa milih yang ini? Gitu. Kenapa sih gue harus ikut pilih Royal Q? Kenapa sih gue harus ikutnya dari Binance apa segala macam dan teman-temannya? Kenapa sih gue harus join pas lagi kayak gini? Harus tahu lah, harus tahu semua. Banyak aspek. Makanya. Dan itu nggak bisa sendirian. Betul. Itu harus ada komunitinya. Bener banget. Nah, kalau komunitasnya solid, wah top chart tuh. Benar-benar top chart. Nah, tapi kalau joinnya di komuniti yang tidak solid, asal-asal juga semuanya, ya sama aja bodong.
Setuju. gitu. Makanya harus pintar gitu. Jadi teman-teman di luar sana nanti kalau misalkan mau gabung di komunitas, pastiin komunitasnya benar-benar komunitas yang bagus. Jadi tidak asal-asal. Karena apa? Karena kalau Anda masuk ke asal-asal, ya again, uang Anda dipertaruhkan di dalam situ kan ya. Jadi Betul. cukup berbahaya ya. Ya, oke, baik. Bro, thank you udah datang. Hari ini kita luar biasa bicara tentang marketnya. Hopefully nanti kalau market berubah arah, gue panggil lu lagi, bro. Thank you banget. Thank you. Royal Q Champion, professional team for a money.